Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan hasil resum pertemuan kedua sampai ketujuh Universitas Negeri Makassar Fakultas Teknik Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferdinanda Astrina Marto, kelas PKK 01 tahun 2022. Pada kesempatan pertama, saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan yang lain. Bentuk identitas nasional meliputi bendera, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4-24, di mana bendera tidak hanya ditampilkan tanpa ada rule dan format yang jelas terkait dengan skala, panjang, lebar, dan lambang bendera itu sendiri. Yang kedua, bahasa, di mana bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 sebagai Hari Sumpah Pemuda, dan setelah itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional dan sebagai identitas nasional. Yang ketiga, lambang negara. Burung Garuda dilambangkan dari bulan, tahun, serta tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 berada di helai bulu masing-masing sayap, 8 berada di helai bulu pada ekor, 19 berada di bawah perisai atau pangkat ekor, dan 45 berada di helai bulu di leher. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2009, Pasal 58-64, dinyanyikan pertama kali di Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Urgensi identitas nasional. Yang pertama, faktor jati diri atau kepribadian, identitas dan keunikan. Kedua, faktor penentuan dan dalam pembangunan karakter bangsa. Yang ketiga, faktor nilai-nilai yang dianggap baik atau nilai yang lekat pada bangsa Indonesia sebelum mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu unsur-unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional, yaitu unsur sejarah Indonesia, unsur kebudayaan, unsur suku bangsa, agama, dan bahasa. Dinamika pembentukan identitas nasional. Dinamika proses pembentukan identitas nasional dimulai dari kebangkitan nasional, gerakan-gerakan nasional oleh pemuda-pemuda pada masa 1908. Pada tahun 1918, dari gerakan-gerakan nasional pemuda dimasukkan dalam Kongres Kebudayaan, hingga dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda dan yang kita ketahui Hari Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga sampai saat ini, Indonesia sebagai negara merdeka. Tantangan terkait identitas nasional. Pertama, lunturnya nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasikan dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasikan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu integrasi nasional dalam konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional. Menurut Sujiroyo tahun 2022, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang perbedaan atau memiliki berbagai perbedaan baik etnitas, sosial budaya, dan latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Menurut pendapat ini, integrasi nasional meliputi pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal.
Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut elit dan massa, baik antara elit politik dan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani kesalahan perbedaan dalam rangka perkembangan proses politik dan partisipasi. Dimensi horizontal menyangkut berhubungan dengan berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain. Integrasi sosial budaya berarti kesediaan berbagai bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Urgensi integrasi nasional. Faktor yang meningkatkan integrasi nasional antara lain adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat mendapatkan berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Keempat, ideologi negara. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Yang keempat, saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional antara lain integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Tantangan dalam pembangunan integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi vertikal dan horizontal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar dari perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celahan perbedaan antara elit massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung yang berpandangan tradisional. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6, yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Pengertian konstitusional adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu akan mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan dalam suatu negara. Bagir Manan mengatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi dan konstitusionalisme, yaitu pembantasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Fungsi konstitusi. Konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusionalis dalam arti sempit berupa undang-undang.
Yang kedua, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat, memberi suara angka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara, menjamin hak-hak asasi warga negara. Pada kesempatan yang terakhir, saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika konstitusi yang terjadi di wilayah proklamasi. Pertama, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu masa kemerdekaan. Masa berlaku 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan Agustus tahun 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, masa berlaku 17 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia tahun 1950, masa berlaku 17 Agustus 1949 sampai 17 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu masa Orde Lama. Masa berlaku 5 Juli 1959 sampai 1969. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada masa Orde Baru, masa berlaku 1966 sampai 1998. Tantangan dari itu, konstitusi mempunyai kedudukan atau sederajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksudkan dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah berkonstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.